Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 8 dari buku Kurikulum Merdeka, English for Nusantara. Kita akan bahas chapter 2, Kindness Begins With Me. Ini di unit 2, Kindness and Happiness. Kita akan bahas section 4, Language Focus, Describing Feelings. Ini ada di halaman 94 sampai dengan 96. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas section 4, Language Focus. Jadi di sini kita akan describing feelings atau mendeskripsikan perasaan. Showing feelings in a story. Jadi menunjukkan perasaan kita dalam sebuah cerita. A story contains relationship between characters. Sebuah cerita berisi hubungan antara beberapa karakter. One way to show the relationships is by using such expressions as pleased, angry, worried, and sorry. Salah satu cara untuk mengungkapkan hubungan adalah dengan menggunakan ekspresi seperti pleased itu puas atau senang, angry marah, worried khawatir, dan maaf ya, dan menyesal. Kemudian these expressions are called adjectives. Nah, ekspresi ini disebut adjective. Adjective itu adalah kata sifat ya. Sama dalam bahasa Indonesia, kata sifat juga kan senang, ya, marah itu kata sifat. They express the characters' feelings in story words. Jadi mereka mengekspresikan perasaan karakter yang ada di dalam dunia cerita. Using adjectives can help your reader know more about the character's feeling in the story. Jadi menggunakan kata sifat bisa membantu pembaca kalian untuk mengetahui lebih banyak tentang perasaan karakter dalam cerita tersebut. For example, contohnya, they showed that the mother duck felt worried for the ugly duckling was sad. Jadi contohnya mereka menunjukkan bahwa ibu bebek merasa khawatir ya, atau si anak bebek yang jelek merasa sedih. Adjective can come after to be. Nah, adjective bisa kita gunakan setelah to be. Ya, to be itu adalah be, atau kalau kita deskripsikan sesuai dengan subjek nanti adalah is, am, are, tergantung nanti subjeknya apa. Nanti mungkin akan Kak Arina jelaskan ya. Kemudian the adjectives come after the past tense form of to be, was, and were. Nah, karena cerita itu biasanya menggunakan past tense, jadi si is, am, are ini berubah menjadi was atau were, ya. Nah, karena kita biasanya menggunakan past tense untuk menceritakan sebuah cerita. Look at the following examples. Lihat pada contoh berikut. The ugly duckling was sad. Ya, nih pakai was. Jadi si anak bebek yang jelek merasa sedih. Ya, tapi menggunakan masa lampau. Nobody wanted to be his friend. Nah, tidak ada yang mau berteman dengannya. Ini juga bentuk verb 2. Ya, kalau kata kerja verb 2, ini juga verb 2. The yellow ducklings were not happy to see the ugly ducklings. Nah, ini juga ya. Nah, was itu kita gunakan ketika subjeknya tunggal. Ya, apa saja? I, lalu she, he, it juga ya. It sebagai kata ganti hewan ya, atau nama, atau name. Ya, name tapi satu ya. Nah, kalau were itu kita gunakan ketika subjeknya adalah jamak atau plural. Contohnya we, you, they, apalagi ya? We, you, they,
Atau nama tapi namanya banyak, lebih dari satu ya. Nah, the adjectives can also come after some other verbs. Nah, kata kerja bisa juga digunakan setelah kata kerja. Kata sifat ini tadi ya. The most common verbs are feel and become. Kata kerja yang biasa digunakan adalah feel, merasakan, atau become, menjadi. These verbs should also be in their past tense form. Jadi, kata kerja tersebut juga harus menggunakan bentuk past juga ya. Contohnya, feel tadi pastnya itu adalah felt. Lalu become itu pastnya adalah became. Ya, contohnya, the ugly duckling felt heartbroken. Ya, si the ugly ducklingnya merasa, ya ini bentuk verb 2. Merasa sakit hati. The mother duckling became worried. Ya, ini bentuknya juga verb 2. The ugly duckling became happy. Ini kata kerja yang dicetak tebal ya. In the next page, di halaman berikutnya, do the following activities about showing feelings using adjectives in the ugly duckling story. Jadi, lakukan aktivitas berikut tentang mengungkapkan perasaan menggunakan adjektif di cerita Ugly Duckling. Ya, arahannya di sini, what did the characters in the story feel? Apa yang dirasakan oleh karakter dalam cerita tersebut? Work with a classmate and use an adjective to complete the character's feeling. Bekerjalah bersama seorang teman dan gunakan kata sifat untuk menyelesaikan atau melengkapi perasaan dari karakter tersebut. Number 1 has been done for you. Nomor 1 sebagai contoh. Ya, what did the mother duck feel when 5 ducklings came out of the eggs? Ya, apa yang dirasakan oleh ibu bebek ketika 5 anak bebek keluar dari telurnya? She felt happy. Ya, dia merasa senang. Kemudian yang kedua, what did the yellow duckling feel when they walked gracefully? Apa yang dirasakan oleh anak-anak bebek yang berwarna kuning ketika mereka berjalan dengan tenang ya? They were proud. Ya, mereka sangat bangga. What was Mother Duck's feeling when she said, "Oh dear, I should have 6 ducklings"? Apa yang dirasakan oleh ibu bebek ketika dia berkata, "Ya ampun, harusnya aku punya 6 anak bebek." Nah, ini she became worried. Dia khawatir ya loh, satu lagi kemana gitu ya. Worried. What was the 6th duckling's feeling when he came out of the eggs? Apa yang dirasakan oleh anak bebek ke-6 ketika dia keluar dari telurnya? Ya. Oke. Ketika dia keluar dari telurnya. Nah, ini adalah he was happy. Dia senang ya karena sudah menetas dan bertemu dengan ibunya. Part 2. What was the yellow duckling's feeling when the ugly duckling wanted to play with him? Apa yang dirasakan oleh anak bebek kuning ketika si anak bebek jelek ingin bermain dengan mereka? Nah, they were annoyed. Annoyed itu terganggu, mereka merasa terganggu ya. Nah, ini karena they, kita pakainya were ya. What was the mother duck's feeling when the yellow ducklings were rude to the ugly ducklings? Apa yang dirasakan oleh ibu bebek ketika anak bebek kuning kasar ya, rude itu kasar kepada bebek jelek. She became angry. Angry. Kemudian yang ketiga, what was the ugly duckling's feeling when the yellow duckling asked him to go away? Apa yang dirasakan oleh anak bebek jelek ketika anak bebek kuning meminta dirinya untuk pergi? Yang ini, he felt
sad, atau boleh juga heartbroken. Ya. Lalu, what was the ugly duckling's feeling when his mother said he was different and brave? Apa yang dirasakan anak bebek jelek ketika ibunya berkata dia berbeda dan berani? Nah, dia tetap sedih ya. Berarti he was sad, boleh. Ya. Terus sekarang yang part 3. What was the chicken's feeling when the ugly ducklings landed on their side of the river? Apa yang dirasakan oleh ayam-ayam ketika anak bebek jelek mendarat di sisi sungai mereka? Nah, yang ini mereka they felt annoyed. Mereka merasa terganggu ya. What was the ugly duckling's feeling when the dog chased him? Nah, ini dia tuh takut ya. He was scared. What was the ugly duckling's feeling when he saw some big white birds? Nah, di sini he felt nervous ya. Kalian boleh baca kembali nih ceritanya. What was the big white birds feeling when they saw the ugly duckling? Berarti they were happy karena ada temannya ya, karena satu orang bergabung dengan mereka. Part B. Look at the ugly duckling story part 1 to 3 again. Lihatlah cerita ugly duckling part 1 sampai part 3 lagi. Circle or highlight all adjectives that show or express the feelings of the characters in the story. Use a red pen. Nah, yang ini nanti kalian boleh lihat kembali ceritanya. Ya, lalu nanti dilingkari yang mana saja yang merupakan kata-kata sifatnya. Kita sudah belajar kata sifat di bagian ini ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.